Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah statistika atau statistika bisnis 1 di pertemuan ke-13 yang merupakan pertemuan terakhir dalam semester kedua kali ini. Baik, untuk pertemuan ke-13 ini kita akan membahas tentang distribusi peluang teoritis lanjutan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang distribusi peluang teoritis, tapi untuk data yang diskrit, yaitu data yang hasilnya merupakan hasil menghitung. Di mana minggu lalu sudah dibahas tentang distribusi binomial dan multinomial. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang distribusi normal yang merupakan distribusi untuk data yang kontinu. Baik, kita mulai. Distribusi normal disebut juga Gaussian distribution sesuai dengan nama penemunya yaitu Carl Gauss. Di antara sekian banyak distribusi normal ini merupakan distribusi yang secara luas banyak digunakan dalam berbagai penerapan. Distribusi normal merupakan distribusi kontinu yang mensyaratkan variabel yang diukur harus kontinu, artinya merupakan hasil pengukuran. Misalnya tinggi badan, berat badan, skor IQ, jumlah curah hujan, isi botol Coca-Cola, hasil ujian, dan lain sebagainya. Kurva dari distribusi normal ini mempunyai bentuk secangkup seperti lonceng. Keseluruhan kurva akan bernilai 1 yang menggambarkan sifat peluang yang tidak pernah negatif dan maksimal bernilai 1. Jadi untuk distribusi normal ini nanti ada gambarnya seperti lonceng dan keseluruhan luas daerah di bawah kurva tersebut bernilai 1 yang menggambarkan bahwa peluang itu maksimalnya 1 dan tidak pernah negatif. Nah, gambar kurva normal ini seperti yang ada pada slide ini namanya kurva normal. Berdasarkan gambar kurva normal ini, maka ada beberapa ciri untuk distribusi normal. Yang pertama, kurvanya berbentuk garis lengkung yang halus dan menyerupai lonceng ya. Ini menyerupai lonceng. Kemudian kedua ekor atau ujungnya semakin mendekati sumbu absisnya atau sumbu X ya, tetapi tidak pernah memotong, atau dulu pernah dibahas di matematika ekonomi. Kurva yang kedua ujungnya semakin mendekati sumbu X tapi tidak pernah memotong, namanya adalah asimtot. Kemudian yang C, distribusi normal, memiliki dua parameter yaitu mu atau rata-rata populasi. Nah, yang ini juga ada sigma atau simpangan baku populasi. Kemudian yang D, titik tertinggi kurva normal berada pada rata-ratanya. Nah, ini terlihat ya untuk rata-rata ini titik tertingginya ada pada rata-ratanya. Kemudian distribusi normal adalah distribusi yang simetris, artinya ukuran sebelah kanan dan sebelah kirinya sama. Kemudian yang F, simpangan bakunya, ini sigmanya, menentukan lebarnya kurva. Makin kecil simpangan baku, maka bentuk kurvanya akan makin runcing. Jadi kalau simpangan bakunya semakin kecil, maka bentuknya akan semakin runcing, semakin ke atas begitu. Kemudian yang G, total luas daerah di bawah kurva normal ini adalah 1. Oke. Nah, karena persamaan kurva normal tergantung pada nilai mu dan sigma seperti yang baru saja disebutkan. Jadi kalau sigmanya makin kecil, maka kurvanya akan semakin runcing, maka kita akan memiliki bermacam-macam bentuk kurva. Nah, untuk menyamaratakan kita gunakan satu kurva saja yang serupa, maka digunakanlah distribusi peubah acak normal dengan rata-ratanya 0 dan simpangan bakunya 1 yang disebut dengan distribusi normal baku, sehingga diperoleh untuk mengubah dari peubah variabel acak normal X ke dalam variabel acak normal Z. Rumusnya adalah Z sama dengan X dikurangi mu dibagi dengan simpangan baku. Nah,
Dengan transformasi tersebut, maka tabel luas kurva normal yang dibutuhkan cukup satu saja, yaitu distribusi normal baku atau tabel Z. Jadi untuk distribusi normal ini nanti ada tabelnya, yaitu tabel Z. Tabel Z-nya sudah Ibu share di grup. Kemudian perhatikan dalam tabel Z, nilai yang dicantumkan adalah nilai Z. Nah, ini contoh tabel Z-nya ya. Ibu sudah share juga di grup. Jadi nilai yang tercantum di dalam tabel Z ini merupakan nilai Z, bukan nilai X lagi. Kemudian luas kurva yang dicantumkan dalam tabel adalah setengah bagian kurva normal, yaitu 0,5. Jadi kan tadi disebutkan bahwa luas daerah di bawah kurva ini adalah 1, jadi artinya setengah bagian kurva normal ini, misalkan ini dari 0 ke kiri ini bernilai paling besar 0,5, dan dari 0 ke kanan ini juga bernilai paling besar 0,5. Makanya di sini paling besarnya adalah, kalau di yang slide ini tulisannya 5000 ya, tapi tetap nanti untuk hasilnya pakai 0, sedangkan tabel Z yang sudah Ibu share ke kalian, di situ sudah jelas ada penulisan 0 komanya gitu ya. Jadi di sini ada 4989, bukan berarti memang hasilnya 4989, tapi 0,4989. Pokoknya depan-depannya ini pakai 0, begitu ya. Kemudian yang C, nilai Z yang dimasukkan dalam tabel ini adalah luas dari sumbu 0 sampai dengan nilai Z. Jadi nilai-nilai Z yang ada di dalam tabel ini adalah luas dari 0 sampai dengan Z. Nah, jadi yang di sini, kalau yang di bagian atas ini terlihat dari 0 sampai Z itu adalah ya bagian yang diarsirnya. Nanti juga sama, kita juga akan menentukan luas daerah dari luas daerah di bawah kurva normal ini menggunakan daerah yang diarsir gitu. Nah, ini contohnya berapa nilai peluang atau luas daerah untuk, ada 6 pertanyaan. Untuk menjawabnya, langkah-langkah pengerjaannya tiap soal ya. Jadi beda-beda tiap soal begini jawabannya. Langkah yang pertama, gambarlah kurva normalnya. Jadi dibuat dulu kurva normalnya. Kemudian nanti langkah yang keduanya, tentukan titik 0 di tengah garis mendatarnya. Kemudian tarik garis vertikal sehingga membelah kurva normal menjadi 2 bagian sama besar. Yang ketiganya, perhatikan di soalnya apakah bernilai positif atau negatif. Apabila positif, berarti tempatkan angka tersebut di kanan 0. Kalau negatif berarti di sebelah kiri 0. Kemudian arsir yang merupakan daerah hasil dari soal. Yang kelima, lihat di tabel Z luas daerah antara 0 sampai dengan Z. Kemudian langkah 6, hitung dan simpulkan. Baik, kita langsung mulai saja untuk contoh yang pertama. Nah, misalkan di sini ya, Ibu mau gambar untuk yang pertama. Disclaimer dulu, harap dimaklum karena Ibu menggambarnya di laptop, jadi kalau misalkan nanti kurang begitu rapih, anggaplah sudah rapih ya, tapi kalau kalian di buku harus lebih rapi lagi ya. Disclaimer aja kalau misalkan karena Ibu gambarnya di laptop jadi kurang begitulah rapi. Oke, langkah pertama kita akan membuat kurva normal terlebih dahulu. Jadi langkah pertama kita akan membuat kurva normalnya. Tunggu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gitu ya. Ini misalkan kurva normalnya, kemudian nanti tentukan titik tengahnya ada di mana, beri tanda 0.
Anggaplah ini kanan kirinya simetris ya. Langkah pertama gambar kurva normal, kemudian tentukan titik tengahnya 0. Sekarang kita mau menentukan titik Z-nya ada di sebelah mana. Kita lihat di soal yang A dulu ya, bahwa Z-nya itu di antara 0 dan 1,25. Untuk 0 sendiri kan kita udah bikin ini 0, kemudian 1,25 ini karena dia bernilai positif berarti dia ada di sebelah kanan 0. Nah, kita misalkan digambarkan di sebelah sini ya. Nah, ini sudah digambarkan bahwa Z-nya ada 1,25. Kemudian kita tentukan sekarang daerah arsirnya yang menjadi hasilnya yang mana. Kita lihat di soal bahwa Z itu yang diarsir itu harus di antara 0 sampai dengan 1,25. Oke, di antara 0 sampai dengan 1,25 yang Z ini artinya daerah sebelah sinilah yang diarsir. Kita arsir. Nah, kalau sudah diarsir, baru kita menentukan luas daerah yang diarsir ini berapa. Nah, ingat bahwa di tabel Z itu yang dicantumkan itu adalah luas dari 0 sampai dengan Z. Nah, ini kebetulan luas yang diarsir di sini juga dari 0 sampai dengan Z. Jadi kita bisa tahu berapa luas daerah yang diarsir dari tabel kurva normal ini dari tabel Z. Mari sekarang kita lihat ke tabel Z-nya. Misal dari sini ya, kita ambil tabel Z yang ini yang ada dalam slide. Tadi itu kan 1,25. Begini cara membacanya. Dari kolom yang Z ini ambil dua angka di depannya. 1,25 berarti 1,2 yang diambilnya. Jadi dari tabel Z ini ambil 1,2 ini, kemudian kan ada 5 belakangnya 1,25. Nah, ambil ke kanan 5. Lihat nih, 5 kan ini 1,25. 1,25 ternyata di sini. Jadi jodohkan dari kirinya 1,2 terus ke kanannya jodohkan di angka 5. Ternyata 3944. 3944 jangan lupa di depannya menggunakan 0, nah artinya luas daerah yang diarsir ini ya tuliskan oleh kalian adalah 0,394. Nah, begitu ya. Jadi ternyata luas daerah di antara 0 sampai dengan Z-nya yang 1,25 ini adalah 0,3944. Begitu. Nah, ini ya. Nah, di sini juga sama sudah ada gambarnya, tapi sebaiknya kalau di sini kan gambarnya cuma sebelah bagian kanan aja. Nah, lebih bagus digambarnya seperti yang tadi Ibu contohkan. Jadi penuh digambarnya, kemudian ini juga daerahnya harus diarsir ya. Nah, sekarang yang B, luas daerah atau nilai peluang Z lebih dari 1,25. Langkah pengerjaannya sama dengan yang tadi, dengan yang sebelumnya, bahwa langkah pertama itu harus digambarkan dulu tabel kurva normalnya. Kemudian setelah menggambarkan tabel kurva normal ini, tentukan titik nolnya ada di sebelah mana,
setelah menentukan titik 0 nanti harus tahu z-nya ada di mana. Karena ini 1,25 berarti